Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafizah Zakira dengan NIM 2101145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung bahan aktif dan tambahan yang akan digunakan pada formulasi sediaan FASMIS. Untuk dapat mempersingkat waktu, di sini ada submateri yang akan dibahas pada video kali ini, di mana yang pertama ada definisi dari FASMIS, kemudian manfaat dari FASMIS, lalu kelebihan dan kekurangan FASMIS, dan yang terakhir adalah formulasi serta bagaimana cara menghitung bahan yang akan digunakan pada sediaan FASMIS. Apa itu FASMIS? FASMIS adalah produk perawatan yang berbentuk spray atau semprot yang berfungsi untuk meningkatkan hidrasi lapisan terluar pada kulit. FASMIS mengandung pelembab yang dikeluarkan melalui semprotan, sehingga membentuk partikel-partikel kecil halus yang mudah menyerap ke dalam jaringan pada lapisan kulit. Nah, selanjutnya, FASMIS memiliki banyak keuntungan pada kehidupan sehari-hari, di mana fungsi utamanya adalah untuk menyegarkan kondisi kulit pada wajah, mengangkat sisa minyak yang ada pada kulit, dan menjadi pelindung kulit, sekaligus membantu menutup kembali pori-pori. Penyegar ini dibuat berdasarkan dengan jenis pembersih yang berhubungan dengan jenis kulit pada wajah. FASMIS memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan sediaan-sediaan lainnya, di mana kelebihan dari FASMIS adalah mudah digunakan dan mudah dibawa kemana-mana, lebih cepat meresap ke dalam kulit, dapat mencegah jerawat. Beberapa formula mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan mencegah penuaan dini. Lalu, dapat meningkatkan penyerapan produk skincare lainnya dan dapat meningkatkan hidrasi yang instan, serta dapat membantu makeup terlihat lebih natural dan tahan lama. Selain itu, FASMIS juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kelembapan yang diberikan oleh FASMIS bersifat sementara dan tidak dapat menggantikan produk perawatan kulit yang lebih mendalam, seperti moisturizer atau serum. Beberapa FASMIS mengandung bahan tambahan seperti pewarna atau pewangi yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang sensitif. Kemudian, penggunaan FASMIS secara berlebihan dapat membuat pengguna merasa tergantung padanya untuk mendapatkan kelembapan, alih-alih membangun rutinitas perawatan kulit yang lebih komprehensif. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal yang membahas mengenai formulasi FASMIS, di mana berjudul Formulasi Sediaan FASMIS Antibakterial dan Identifikasi Minyak Atsiri Bunga Kenanga menggunakan GCMS. Nah, ini adalah contoh formulasi sediaan FASMIS pada jurnal tersebut, di mana zat aktif yang digunakan adalah minyak atsiri bunga kenanga yang diformulasikan menjadi 4 formulasi, di mana formulasi 0 itu tidak mengandung minyak atsirinya, formulasi 1 mengandung 10% minyak atsiri bunga kenanga, formulasi 2 mengandung 15% minyak atsiri bunga kenanga, dan formulasi 3 mengandung 20% minyak atsiri bunga kenanga. Kemudian, untuk bahan tambahan yang digunakan adalah gliserin, di mana gliserin ini digunakan
untuk semua formula yaitu 6 gram yang digunakan untuk pelembab dan pelembut. Kemudian PVP untuk semua formulanya itu 1,2 gram yang digunakan sebagai zat tambahan. Lalu DMDMP-dention 0,18 gram yang digunakan sebagai pengawet. Kemudian Quin yang digunakan adalah 3 gram sebagai surfaktan dan Aquades sebagai basis at 30 ml. Sebelum membahas perhitungan konsentrasi dari zat aktif dan zat tambahan, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang apa itu konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Nah, jenis-jenis dari konsentrasi itu ada 6, di mana konsentrasi larutan dalam satuan kimia itu yang pertama ada molaritas, lalu molalitas, normalitas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen, dan parts per million atau ppm. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai konsentrasi dalam persen. Konsentrasi dalam persen. Nah, persen yang terdapat dalam konsentrasi larutan itu ada dalam 3 bentuk, yaitu persen berat atau persen W per W, persen berat volume atau persen W per F, dan persen volume atau persen V per V. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persen berat, di mana rumusnya yaitu W1 per W dikali 100%, di mana W1 ini merupakan gram zat terlarut dibagi dengan gram larutan. Selanjutnya, persen volume, yang mana rumusnya itu adalah V1 per V dikali 100, di mana V1 ini merupakan mili zat terlarut dibagi dengan mili larutan dikali 100%. Lalu yang ketiga yaitu persen berat volume, di mana rumusnya yaitu adalah W per V dikali 100%, di mana W adalah gram zat terlarut dibagi dengan mili larutan dikali 100%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan bahan aktif dari sediaan flash di mana formula yang akan kita gunakan yaitu formula pada jurnal sebelumnya, di mana minyak sirih bunga kenanga yang digunakan pada formula 1 itu 10%, formula 2 itu 15%, dan formula 3 itu 20%. Nah, rumus yang akan digunakan adalah rumus persen berat volume, di mana W per V dikali 100%, atau gram zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, pada formulasi 1 itu menggunakan zat aktif 10%, yang mana 10% ini menandakan adanya 10 gram zat di dalam 100 ml air. Nah, jika akan dibuat dalam 30 ml, maka perhitungannya menjadi 10 gram dibagi 100 ml dikali 30 ml, dapatlah 3 gram. Kemudian untuk formula 2 yaitu 15%, di mana 15% ini menandakan adanya 15 gram zat aktif di dalam 100 ml air. Nah, jika akan dibuat dalam 30 ml, maka perhitungannya menjadi 15 gram dibagi 100 ml dikali 30 ml, dapatlah 4,5 gram. Lalu, pada formula ketiga, yaitu konsentrasi zat aktif 20%, itu menandakan adanya 20 gram zat di dalam 100 ml air.
Jika akan dibuat dalam 30 mili, maka perhitungannya menjadi 20 gram dibagi 100 mili dikali 30 mili, dapatlah 6 gram. Nah, maka zat aktif yang akan ditimbang itu untuk formula 1 adalah 3 gram, formula 2 adalah 4,5 gram, dan formula 3 adalah 6 gram. Selanjutnya, kita akan menghitung bahan tambahan sediaan flash pada formula tersebut, di mana pada formula ini tidak dikatakan bahwa konsentrasi yang digunakan itu dalam satuan persen. Biasanya, bila tidak disebutkan satuannya ini berarti formulanya dalam satuan gram. Nah, jika dianggap formula ini dalam konsentrasi persen, maka perhitungannya menjadi yang pertama yaitu gliserin, di mana rumus yang akan kita gunakan tetap sama, yaitu gram zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, gliserin yang digunakan jika dianggap pada formula ini menggunakan konsentrasi persen, menjadi 6% gliserinnya. 6% itu artinya 6 gram di dalam 100 ml air. Jika akan dibuat dalam 30 ml, maka perhitungannya menjadi 6 gram per 100 ml dikali 30 ml, dapatlah 1,8 gram. Nah, maka gliserin yang ditimbang yaitu 1,8 gram. Untuk PVP yang digunakan itu 1,2%, berarti ada 1,2 gram di dalam 100 ml. Nah, jika akan dibuat dalam 30 ml, maka menjadi 1,2 gram per 100 ml dikali 30 ml, dapatlah 0,39 gram. Maka PVP yang ditimbang yaitu 0,39 gram. Untuk DMDM hydration itu 0,18%, di mana menandakan adanya 0,18 gram di dalam 100 ml air. Jika akan dibuat dalam 30 ml, maka 0,18 gram dibagi 100 ml dikali 30 ml, dapatlah 0,054 gram. Kemudian untuk Win 80 yang digunakan 3%, di mana terdapat 3 gram di dalam 100 ml larutan. Jika akan dibuat dalam 30 ml, maka 3 gram dibagi 100% dikali 30 ml dapatlah 0,9 gram. Maka Win 80 yang akan ditimbang adalah 0,9 gram. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bila ada salah maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bila ada salah maupun kekurangan, mohon dimaafkan.